Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan teman-teman agar lebih paham mengenai materi kita, yaitu regresi. Regresi ini materi wajib untuk ujian nanti. Akan kalian olah sendiri data kalian atau terserah mau menggunakan data dari internet atau dari skripsi. Yang penting kalian paham ketika ditanya outputnya. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengolah data sendiri. Ya, datanya bisa dikarang-karang sendiri. Yang penting kalian paham cara memperoleh data tersebut. Oke, di sini kita mulai dengan regresi sederhana. Kalau bahasa sederhananya, regresi adalah pengaruh. Sehingga di sini kita lihat ada regresi sederhana itu terdiri dari satu variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, dan satu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kita lihat di sini, kita lihat panahnya ini dari X ke Y ya, bukan sebaliknya. Kalau korelasi baru itu ada dua panah saling mempengaruhi atau hubungan korelasi itu. Ini kita masuk ke regresi. Jadi dalam materi ini X mempengaruhi Y ya, X mempengaruhi Y. Nah, rumus sederhana dari regresi adalah Y sama dengan atau nilai Y atau variabel yang dipengaruhi ini dipengaruhi oleh alfa atau konstanta, ini bisa juga disebut konstanta, ditambah dengan interaksi variabel X ya, atau nilai dari variabel X ditambah error. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah nilai tetap. Artinya ketika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi si Y tadi, maka nilai Y itu akan sudah ada dari sananya gitu, ya, itu namanya konstanta. Kemudian dia ditambah dengan Bx. Bx ini apa namanya tadi? Namanya interaksi variabel bebas ditambah error. Error itu variabel lain di luar penelitian kita atau di luar model penelitian kita, ya. Nah, pada prinsipnya regresi sederhana dan regresi berganda itu sama saja cara pengolahannya. Cuman bedanya kalau regresi sederhana itu X-nya cuman satu atau variabel bebasnya satu, tapi kalau regresi berganda itu X-nya lebih dari satu, ya, bisa dua, bisa tiga, bisa dan seterusnya, ya, sampai 10 sampai 20 juga bisa. Oke, kita lihat di sini, kita langsung masuk ke regresi berganda saja. Karena kalau kalian paham regresi berganda, pasti akan paham dengan regresi sederhana. Nah, kita lihat di sini, kalian masih ingat ini adalah variabel-variabel penelitian kita yang sudah kita input kemarin di SPSS. Jadi kalau kita lihat persamaan regresi berganda adalah Y sama dengan, ini dalam artian penelitian ini ya, Y sama dengan A plus B1X1, ini artinya interaksi variabel X1. X1 di sini apa? Yaitu LMX. Kemudian ditambah dengan interaksi dari X2. X2 di sini stres, kemudian ditambah dengan interaksi dari X3, yaitu kepuasan kerja. Nah, dalam penelitian kita ada 4 variabel di sini. Itu kita memilih intensi keluar sebagai variabel dependennya atau yang dipengaruhi. Y-nya itu adalah intensi keluar. Kenapa intensi keluar? Karena menurut teorinya seperti itu. Coba kita taruh misalkan di sini stres sebagai variabel dependen, akan sangat tidak nyambung. Karena yang lebih cocok untuk menjadi variabel
independen atau yang mempengaruhi adalah LMX, stres, dan kepuasan kerja. Tidak harus 3, bisa 2, sesuai dengan penelitian kalian. Karena data kita itu ada 4 variabel yang kita teliti. Sehingga dilihat dari landasan teorinya paling cocok yang menjadi variabel dependennya adalah intensi keluar. Semuanya based on teori ya. Jadi kalau misalkan kita hipotesiskan di sini, hipotesis pertama kita yaitu LMX atau leader member exchange itu berpengaruh negatif. Di sini ada tanda negatif ya. Negatif terhadap intensi keluar. Artinya apa? Artinya ketika LMX itu tinggi atau hubungan antara pemimpin dan bawahan itu baik, maka semakin rendah tingkat intensi keluar atau semakin rendah karyawan itu ingin keluar ya. Jadi karyawan semakin tidak ingin keluar, intinya begitu. Nah, kemudian stres. Stres di sini hipotesis kedua kita, stres ini berpengaruh positif terhadap intensi keluar ya. Di sini tandanya plus. Artinya apa? Artinya adalah semakin seseorang itu stres atau karyawan itu stres, maka dia akan meningkatkan ya, meningkatkan intensi keluar ya. Jadi di sini tadi kalau LMX itu min, karena LMX tinggi maka intensi keluar malah turun ya ke bawah. Tapi kalau stres itu ketika stres naik maka intensi keluar juga akan naik. Kalau ini naik berarti tandanya plus. Kalau ini naik ini turun tandanya min. Kalau kepuasan kerja juga sama dengan LMX. Ketika orang puas dengan pekerjaannya maka dia semakin tidak ingin keluar atau intensi keluarnya menurun. Maka dia berpengaruhnya negatif ya. Hipotesis ketiga kita yaitu kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap intensi keluar. Semakin tinggi kepuasan kerja seorang karyawan maka semakin rendah tingkat intensi keluar dia. Ya, jadi ini dulu yang dipahami. Ini adalah model penelitian kita, kurang lebih judulnya pengaruh. Judul penelitian kita adalah pengaruh LMX, stres, dan kepuasan kerja terhadap intensi keluar. Nah, ini diuji menggunakan regresi. Oke, regresi berganda karena X-nya ini lebih dari 1. Oke, kita langsung masuk ke SPSS, data yang sudah pernah kita olah kemarin. Kita sudah pernah input sebelumnya ya. Jadi kalian saya asumsikan sudah paham angka-angka yang ada di dalam data kita ini dapatnya dari mana gitu. Dari kuesioner, kemudian kita coding. Setelah itu nanti kita jumlahkan, baru kita olah regresi. Regresi itu terakhir ya. Setelah kalian itu sudah melalui tahap uji validitas, uji reliabilitas, kemudian habis itu uji asumsi klasik, dan terakhir adalah uji regresi. Nah, regresi adalah ujung dari sebuah pengolahan data. Nah, di sini jangan lupa dijumlahkan dulu dari LMX1, LMX2 sampai LMX11 dijumlahkan sehingga hasilnya ini ya. Begitu pula dengan variabel stres, kemudian variabel intensi keluar dan variabel kepuasan kerja. Oke, di sini ya. Kepuasan kerja jumlahnya ini. Baik, cara pengolahannya kita masuk ke analyze. Di sini analyze, kemudian kita pilih regression, oke, dan kita pilih linear. Oke. Nah, ini ada 2 kolom yang harus kita perhatikan. Ada kolom dependen dan kolom independen. Kalau dependen hanya satu variabel yang bisa masuk di sini. Tapi kalau independen banyak variabel bisa masuk di sini. Sesuai dengan model penelitian kita yaitu ini. Jadi LMX penjumlahannya ya, penjumlahannya LMX, kemudian penjumlahan stres dan penjumlahan kepuasan kerja kita masukkan ke independen variabel di sini.
Kemudian yang dependennya yaitu intensi keluar. Jadi karena kita ini sudah menjumlahkan, kalau kalian belum menjumlahkan silakan dijumlahkan dulu. Oke. Nah, di sini berarti kita langsung ambil LMX, kita masukkan ke independen, kemudian variabel X kita yang kedua adalah stress, kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian intensi keluar sebagai variabel dependen kita masukkan ke sini. Kemudian yang terakhir ada kepuasan kerja, kita masukkan ke sini. Oke. Kalau sudah begini, sebenarnya bisa saja langsung kalian oke, nanti akan keluar outputnya. Tapi di sini kalian juga bisa sekalian menguji asumsi klasik, yaitu masuk ke statistik di sini. Oke. Masuk di statistik, kalian contreng collinearity diagnostic. Ini adalah untuk melihat uji asumsi klasik, yaitu uji multikoliniaritas. Ya, untuk menguji multikoliniaritas. Yaitu karena variabel X kita ada lebih dari satu, sehingga kita perlu menguji multikoliniaritas. Nah, nanti fungsinya apa fungsi multikoliniaritas nanti baca sendiri di dalam modul. Oke. Kemudian continue di sini. Ya, jangan di-okekan dulu. Itu tadi kita sudah menguji sekalian satu asumsi klasik. Kemudian kita masukkan lagi dua asumsi klasik di sini. Di sini ada untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot, kita masukkan S-resid, kita masukkan ke Y. Oke. S-resid itu kalau tidak salah namanya studentized residual. Kemudian Z-pred atau Z-pred itu standardized prediction, ya. Nah, ini untuk melihat scatter plot pengujian asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Kemudian kita juga bisa contreng ini untuk menguji normalitas menggunakan normal probability plot. Kita contreng ini dan ini. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita continue. Kita lihat di save. Di sini tidak perlu di otak-atik, untuk pengujian regresi tidak masalah. Option juga tidak perlu karena di sini sudah ada 0,05 atau 5% ya kita menggunakan. Oke. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, nanti di ujian lisan kalian bisa saja memprintkan ini saja gitu ya. Memprint hasil pengujian saja seperti ini. Nanti tinggal ditanya oleh penguji. Misalkan ini maksudnya apa, cara melihatnya bagaimana, dan seterusnya. Atau ini R-square-nya 0, ingat ya bahasa statistik itu sebelum titik itu ada 0 ya. Kecuali dia berbentuk angka 1 dan seterusnya, seperti ini contohnya. Ini kan karena sudah 2 berarti dia muncul di sini. Tapi kalau dia itu di sebelum titik itu ada 0, dia tidak ditulis. Oke. Jadi di sini R-square-nya itu 0,661. Oke. Yang perlu dilihat adalah yang pertama itu, yang paling pertama adalah kita lihat tabel koefisien yang ini, tabel koefisien. Nah, di sini sudah sangat jelas terlihat pengaruh masing-masing variabel. Tapi sebelum itu, karena tadi kita sudah contreng tes uji asumsi klasik, yaitu multikoliniaritas, kita lihat di sini multikoliniaritas dalam penelitian kali ini sangat bagus karena dia tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Karena nilai toleransinya di atas 0,1 dan nilai FIF-nya itu di bawah 10. Oke, ini kan tidak lebih dari 10 ini. Oke, kemudian kita lihat ini kurva normalitasnya. Tadi karena kita masukkan
atau kita contreng normalitas sehingga kita bisa lihat di sini kurva normalitas. Jadi uji normalitas itu bukan hanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov tapi juga bisa menggunakan namanya p-plot seperti ini ya. Atau ini. Jadi yang kalau gambar pertama ini jadi kita lihat di sini garisnya ini membentuk lonceng. Jadi menurut teorinya ketika garis ini membentuk lonceng maka data kita itu terdistribusi normal. Oke, kalau gambar kedua ini, jika titik-titik ini jumlahnya ada 60 ya, sesuai dengan jumlah sampel kita. Dia mengikuti garis diagonal, maka data kita juga normal ya. Jadi pengujian normalitas menggunakan gambar sebenarnya ada beberapa perdebatan ya, karena ada juga yang mengatakan uji normalitas menggunakan gambar itu seperti bias, karena di sini menurut si A misalkan ini gambarnya tidak bagus, tidak membentuk lonceng sempurna sehingga tidak normal. Terus ini juga, ini garis ya titik-titiknya ini tidak mengikuti garis, ini kan agak tidak nempel ini dengan garis sehingga tidak normal. Nah, lebih bagus untuk menguji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, nah ini juga uji heteroskedastisitas yang tadi kita masukkan tadi itu. Ya, di sini asumsinya ketika titik-titik ini tersebar di atas dan di bawah sumbu Y, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik-titik ini tersebar di atas dan di bawah angka 0, ini angka 0 di sini, pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu, ini kan acak ya, titiknya tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak bermasalah, sehingga aman untuk melakukan pengujian regresi, untuk melihat regresi. Oke, itu tadi uji asumsi klasik, tiga uji asumsi klasik yang kita lakukan tadi bersamaan dengan uji regresi. Sekarang kita masuk ke regresi. Kita lihat di sini pengujian hipotesis pertama kita kan ini ya, LMX berpengaruh negatif terhadap intensi keluar. Kita lihat hasilnya di sini, LMX dia berpengaruh positif di sini ya. Dia betanya ini tidak ada min di sini, berpengaruh positif. Tapi dia tidak signifikan ya. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan dia berpengaruh tapi tidak signifikan. Nah, kalau saya langsung saja kita lihat tingkat signifikansinya. Ya, tingkat signifikansinya itu kalau dia di atas 0,05 atau di atas 5%, maka dia tidak berpengaruh. Oke, dia tidak berpengaruh. Nah, jadi hipotesis pertama kita ditolak ya, hipotesis pertama kita itu ditolak. Ini ya, tidak didukung. Jadi kita menduga bahwa leader member exchange itu akan menurunkan intensi keluar, ternyata tidak didukung. Oke, paham ya, tidak didukung. Alasannya kenapa? Ya, itu alasan peneliti harus mencari gitu. Misalkan kedekatan pemimpin dan bawahan itu kenapa tidak berpengaruh terhadap intensi keluar? Karena misalkan karyawan itu mau keluar dari pekerjaan itu karena tidak cocok dengan pekerjaan itu atau tidak cocok dengan organisasi, sehingga dia keluar, bukannya tidak cocok dengan pemimpinnya, sehingga kedekatan antara pemimpin dan bawahan ini tidak akan mempengaruhi intensi keluar. Nah, itu salah satu contoh alasan kenapa LMX tidak berpengaruh terhadap intensi keluar. Jadi peneliti yang akan mencari alasan tersebut. Oke, kemudian pengujian hipotesis kedua kita adalah stres berpengaruh positif terhadap intensi keluar. Semakin tinggi stres, maka semakin tinggi intensi keluar. Kita lihat di sini arahnya adalah positif atau tidak ada minnya di sini ya. Artinya positif, dan kita lihat tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, kita lihat
tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, artinya sangat signifikan ya, sangat signifikan atau berpengaruh, sehingga hipotesis kedua kita yaitu stres berpengaruh positif terhadap intensi keluar itu didukung, atau dugaan kita itu sesuai dengan hasil penelitian, yaitu semakin tinggi orang merasakan stres atau karyawan merasakan stres, maka dia semakin ingin keluar dari pekerjaannya. Oke, alasannya ya jelas, orang yang beban kerjanya banyak, orang yang gajinya kecil sehingga dia stres, maka dia akan cenderung ingin berpikir untuk keluar dari perusahaannya atau tempat kerjanya. Kemudian hipotesis ketiga kita adalah kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap intensi keluar. Artinya semakin puas seseorang terhadap pekerjaannya, maka dia semakin tidak ingin keluar. Kita lihat hasilnya. Ini kepuasan kerja di sini berpengaruh negatif. Oke, hipotesis kita adalah berpengaruh negatif. Oke, berpengaruh negatif terhadap intensi keluar, dan tingkat signifikansinya itu 0,000 di sini ya. Itu tingkat signifikansinya 0,000, artinya sangat signifikan. Berarti hipotesis ketiga kita didukung. Oke. Nah, untuk mengetahui variabel mana di antara ketiga ini yang paling berpengaruh, tentunya pasti bukan LMX, karena LMX di sini tidak berpengaruh atau tidak signifikan, pasti dia tidak masuk nominasi. Tapi kalau stres dan kepuasan kerja kan di sini sama-sama 0,000 ya, tingkat signifikansinya, sehingga kita lihat di beta yang ini, yang standardized coefficient. Siapa yang paling tinggi ya, siapa yang paling tinggi, maka itu yang paling berpengaruh. Hiraukan minnya ya, hiraukan minnya. Jadi di sini yang paling berpengaruh adalah kepuasan kerja. Jadi yang kita sarankan kepada manajer adalah tingkatkan kepuasan kerja supaya karyawan tidak ingin keluar. Gitu ya. Ini yang paling kita sarankan. Kemudian yang kedua, kurangi stres, karena stres juga berpengaruh. Stres juga yang membuat karyawan ingin keluar dari organisasi. Itu untuk melihat hipotesis kita. Sebenarnya ada cara lain untuk melihat tingkat hipotesis kita didukung atau ditolak. Kita bisa melihat di sini dari nilai T-nya ini, T-tabel ya. T-tabel. T-tabel kalian bisa download sendiri, ada di internet ya. Nah, ini sudah saya downloadkan. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan probability atau tingkat errornya 5%, sehingga kita lihat yang ini ya. Yang ini. Tuh. Yang ini, kita lihat yang ini. 0,05 ya, 0,05. Jadi kita fokus ke tabel yang ini. Oke, 0,05. Kemudian ini kan ada angka-angkanya. Angka-angkanya ini adalah DF. DF itu DF itu kita bisa peroleh dari N min K. N itu adalah jumlah sampel, K itu jumlah variabel independen dan dependen, sehingga seluruh variabel kita itu ada 4. Oke, variabel kita ada 4. 60 dikurang 4 berarti sekitar 56. Ya, kita fokus ke 56, atau bisa juga di output di sini ada dia. Ini ya. Ya, DF ini ada 56 di sini. Oke. Nah, kita lihat hasilnya tadi. Nah, kita cari ke 56, 56, kemudian ini, kurang lebih ini, yaitu 2,00324. Nah, asumsinya jika nilai T ini, ya, nilai T ini kurang dari, mana tadi? Kurang dari 2,00324, maka hipotesis kita ditolak. Tapi kalau dia lebih besar dari 2,0034, maka hipotesis kita didukung. Bisa kita lihat di sini
Yang kurang dari 0,200 sekian tadi itu hanya LMX, ya. Stres ini 3,845, lebih besar dari 2, sekian tadi. Kemudian kepuasan kerja juga min 5,811. Minnya dihiraukan ya. Min ini hanya melihat arahnya saja. Tapi kalau melihat nilai T itu harus dihilangkan minnya ya. Jadi 5,811 pastinya lebih besar dari 2,00324. Itu cara melihatnya begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah melihat ini kita lihat yang paling penting adalah tabel yang ini, yaitu tabel R-square. Artinya apa? Artinya adalah ketiga variabel ini, variabel LMS, variabel stres, variabel kepuasan kerja, bisa menjelaskan atau bisa mempengaruhi variabel intensi keluar sebesar 66,1%. Ya, ini kan 0,661, artinya 66,1% itu variabel intensi keluar dipengaruhi oleh tiga variabel ini. Sisanya itu berapa? Sisanya itu sekitar 66,1 berarti 33,9 ya. 33,9 itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Entah itu mungkin kepemimpinan atau apa terserah. Yang penting di luar variabel 3 ini. Oke, itu adalah cara membaca R-square atau koefisien determinasi. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian chat ke saya secara langsung atau ke asisten saya juga bisa. Oke, sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di ujian nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.